Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasidul wal ghayat. Allahumma salli ala nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa memilih pilihan yang terbaik pada hari ini. Tidak ada pilihan yang terbaik kecuali salat subuh berjamaah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh supaya kita diberikan istiqamah kepada kita sehingga kita dapat memilih pilihan yang terbaik. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya, melebihi daripada dia mencintai dirinya sendiri. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya bahawa sesungguhnya azab yang paling ringan di yaumil mahsyar nantinya adalah azab seorang yang berjalan di atas bara api sedangkan otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan. Orang yang menerima azab tersebut seolah-olah itulah azab yang paling berat, dahsyat. Maka sahabat menangis, semua sahabat menangis, ketakutan semuanya. Kemudian ada seorang sahabat duduk di pojok. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan itu kiamat? Terkejut seluruh sahabat ketika itu. Orang lagi ketakutan dengan kiamat, dia malah mengatakan mata sa'ah, kapan kiamat itu datang? Rasulullah berpaling wajahnya. Wahai sahabatku, apa yang engkau bawa menuju ke sana? Maka sahabat tersebut menangis. Tidak ya Rasulullah, saya tidak membawa apapun ya Rasulullah, kecuali cintaku kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah berpaling lagi wajahnya seraya mengatakan kepada mereka, apa Rasulullah mengatakan? Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Masya Allah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersama Rasulullah nanti di yaumil mahsyar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasul namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terbanyak menghafal hadis-hadis Rasulullah. Kemudian Abi Hurairah mengatakan, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang dikatakan Rasulullah? Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat. Rasulullah mengatakan, tahukah kalian apabila salah satu di antara kalian di depan rumahnya ada sungai yang mengalir air yang bersih, di depan pintu rumahnya ada sungai yang mengalir, yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat, setiap hari dia mandi 5 kali di sungai tersebut. Hal yubqi min daranihi syai'an, kata Rasulullah, apakah ada tersisa kotoran di badannya? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, la yubqi min daranihi syai'an ya Rasulullah, tidak akan tersisa sedikit pun kotoran di badannya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab lagi, falidzalika mithlu salawatil khams yamhullah biha al khataya. Seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam, yamhullah bihal akhataya, Allah menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan salat 5 waktu dalam sehari semalam, asalkan kita tidak melakukan dosa besar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi dalam hadis sahihnya, inna abda, sesungguhnya ada seorang hamba, idza qama yusalli, apabila dia mendirikan salat, utiya bidunubihi fa wudi'at ala ra'sihi aw ala atiqihi, Allah mendatangkan dosa-dosanya, Allah mendatangkan, menaruhkan dosa-dosanya, ada dosa matanya, ada dosa telinganya, ada dosa lidahnya, ada dosa hatinya. Allah mendatangkan, menaruh dosa-dosa tersebut di atas kepala hamba, menaruh dosa-dosa tersebut di atas pundak hamba. Wa kullama raka'a aw sajada, apabila hamba itu rukuk dan sujud ketika salat, tusaqatat anhu, maka jatuhlah, rontoklah semua dosa-dosa kita, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lidah kita, dosa hati kita, jatuh rontok semuanya ketika kita sujud dan rukuk, ketika kita melakukan ibadah salat. Masya Allah, subhanallah, ternyata salat kita yang kita lakukan 5 kali sehari semalam itu bisa menghapuskan, bisa merontokkan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Masya Allah, asalkan kita tidak melakukan dosa besar. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dalam sehari-hari kita punya masalah besar. Kita diberikan sakit oleh Allah. Kadangkala kita diberikan kemiskinan oleh Allah. Kadangkala kita diberikan bangkrut dagangan kita. Kemudian bangkrut kerjaan kita. Kita rugi besar. Kadang-kadang kita diberikan kesedihan. Banyak persoalan yang kita dapatkan di dunia ini. Ada dua solusinya, kata Allah dalam Al-Quran. Ada dua solusi kalau kita bermasalah dalam hidup ini, dalam hidup di dunia ini. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan, mintalah bantu, bis-sabri dengan sabar, was-salah dan dengan salat. Sabar dan salat bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Maka ketika kita salat itu, pertama dulu kita bersabar atas ketentuan Allah, skenario Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Sabar, kemudian kita salat, disitulah Allah memberikan pertolongan. Innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu berat. Salat itu berat kita lakukan. Buktinya adalah saudara kita banyak sekali, dia sanggup melakukan pekerjaan apapun, akan tetapi salat tidak sanggup. Coba kita lihat saudara kita, kadang-kadang dari pagi sampai sore dia sanggup rukuk di sawah, nanam padi, rukuk berjam-jam di sawah. Sanggup dia, mampu dia, akan tetapi salat lun lakai ma'ah, menyo masalah semayang pulang peng, tak sanggup dia lakukan. Coba lihat saudara kita, mungkin bisa dia nyetir mobil semalaman, 24 jam dia bisa nyetir mobil, bawa mobil, sopir, sanggup, mampu dia. Akan tetapi cobalah salat, minta maaf dia, enggak sanggup dia lakukan. Innaha lakabiratun, salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk, kata Allah. Orang yang khusyuk baru tidak berat salatnya. Masya Allah. Maka para ulama menafsirkan, mendefinisikan bahwa khusyuk, apa itu khusyuk? Apakah khusyuk itu konsentrasi? Jawabannya bukan. Apakah khusyuk itu fokus? Jawabannya bukan. Kenapa? Ketika Rasulullah salat, datang Hasan Husain ketika sujud, duduk di atas pundak Rasulullah, gemedukung hati Rasulullah. Kemudian Rasulullah berhenti salatnya sementara waktu. Diam Rasulullah. Sudah lama, sudah pergi cucunya Hasan Husain, baru Rasulullah sambung kembali salatnya. Berarti Rasulullah bukan konsentrasi salat,
tidak konsentrasi dan tidak fokus. Apabila fokus dan konsentrasi salat Rasulullah, maka terjatuhlah cucu-cucu Rasulullah. Maka bukan itu. Maka ulama mengatakan, apa itu khusyuk? Khusyuk al-khudu' wat tawadu'. Khusyuk itu adalah pasrah total. Pasrah, hati kita pasrah total. Wat tawadu, dan rendah hati. Itulah khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian khusyuk ini terbagi kepada 3. Yang pertama, khusyuk sebelum salat. Ternyata sebelum salat, sebelum melakukan ibadah salat ada khusyuk. Berdasarkan ayat Quran, alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim. Sesungguhnya seorang hamba, dia menyangka pasti dia bertemu dengan Tuhannya. Itu khusyuk sebelum salat. Ketika kita bapak-bapak, ibu-ibu menyangka bahwa sebentar lagi kita akan melakukan ibadah salat, apa yang kita lakukan? Pasti kita mempersiapkan untuk menuju Allah, untuk menjumpai Allah. Dah sok baju laga, dah segut dah pakai mau wangi-wangian. Itulah khusyuk sebelum salat. Kemudian khusyuk inda salah. Yang kedua, khusyuk ketika salat. Apa itu? Wa annahum ilaihi raji'un. Dia menyangka, dia pasti bahwa ini adalah salat yang terakhir yang kita lakukan. Setelahnya dia mati menghadap Allah. Dia tidak ada kesempatan lagi. Dia menyangka bahwa tidak ada kesempatan lagi salat setelah ini. Inilah salat yang terakhir. Bapak Ibu, apabila kita menyangka bahwa salat tadi subuh adalah salat terakhir yang kita lakukan, mungkin kita nanti akan mati. Bagaimana kualitas salat subuh kita tadi? Pasti bagus. Yang ketiga, khusyuk ba'da salat. Khusyuk setelah salat. Bagaimana khusyuk setelah salat? Husnul hulq, baik akhlaknya, baik budi pekertinya. Inilah salatnya yang sudah berkualitas, terpancar dalam sehari-harinya. Maka disitulah Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ada saudara kita yang dia rajin salat, tetapi dia jahat, dia ku'ah, dia maksiat terus berjalan. Kenapa? Kenapa? Karena belum ada kualitas salatnya, karena belum ada kekhusyukan dalam salatnya. Maka dia tidak berfaedah, tidak berefek kepada akhlak dan budi pekertinya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.